I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani dari kelompok 2 dengan NIM 2141024876, akan membawakan judul Alam Pikir Manusia dan Perkembangannya. Alam pemikiran manusia. Perusahaan melihat ada 3 alam pemikiran manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Ketiga alam pemikiran ini menyajikan perkembangan kebudayaan manusia terhadap alamnya, yaitu 1. Tahap alam pemikiran mistis yang banyak dianut oleh masyarakat pada abad kuno. 2. Tahap alam pemikiran ontologis yang banyak dianut oleh masyarakat pada abad pertengahan. Dan 3. Tahap alam pemikiran fungsional yang banyak dianut oleh masyarakat pada abad akhir-akhir ini. Dari tahap-tahap perkembangan kebudayaan ini akan diketahui permasalahan pola berpikir manusia tentang apa yang menggeluti pemikiran manusia dalam kondisi dan kurun waktu tertentu. Tahap-tahap perkembangan pola pikir ini bukan berarti merupakan suatu tingkatan pemikiran yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan bukan berarti tahap yang satu tidak pernah terdapat tahap alam pemikiran yang lain. Pembagian tahap-tahap tersebut merupakan tahap yang dominan dalam satu kurun waktu tertentu. Sebagai suatu alam pemikiran, tahap-tahap tersebut menunjukkan cara pandang kelompok-kelompok masyarakat yang ternyata menunjukkan cara pandang orang terhadap alam. Terus selanjutnya, yang pertama alam pemikiran mistis, alam pemikiran ontologis, dan 3 alam pemikiran fungsionalisme. Perkembangan dan kemajuan manusia sangat terdorong dari rasa ingin tahu, sehingga manusia menyelidiki apa penyebab timbulnya kejadian yang terjadi di sekitar, sehingga manusia menemukan jawaban atas apa yang telah diselidiki, dan demikian akal pikiran manusia akan terus berkembang seiring dan keinginan tahunya. Perkembangan akal pikir manusia sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal antara lain genetik, yaitu anak yang secara genetik pandai tetapi tumbuh di lingkungan yang tidak kondusif, maka karakter anak akan terpengaruh perkembangan jiwanya, sehingga anak tidak akan tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Sedangkan faktor eksternalnya, dalam hal ini lingkungan keluarga dan lingkungan sekolahnya mempengaruhinya. Selanjutnya, macam-macam perkembangan alam pikir manusia. Perkembangan alam pikir manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya, dan perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Manusia mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam, sehingga mencoba menjawab dengan menggunakan pengamatan dan penggunaan pengalaman, tetapi sering upaya itu tidak terjawab secara memuaskan. Pada masa kuno, untuk memuaskan mereka menjawab sendiri. Pengetahuan baru muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut mitos, sehingga cerita-cerita mitos disebut legenda. Mitos dapat diterima karena keterbatasan penginderaan, penalaran, dan hasrat ingin tahu. Yang harus dipenuhi. Sehubungan kemajuan zaman, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Negara Indonesia yang pluralis kesukaannya atau ras etnisnya memiliki kebudayaan serta keyakinan agama beragam. Syarat dan legenda ada mitos-mitos yang patut dijadikan pelajaran. Secara filosofis, semua bukan sekadar mitos dan legenda, melainkan pesan-pesan yang tersirat di dalamnya, memberikan inspirasi berpikir pada perkembangan manusia dari yang berpikir mitologis menuju berpikir yang empiris dan nasional. Para ahli pendidikan dan psikolog membagi perkembangan sifat dan hakikat pikiran manusia secara kronologis dari masa bayi, masa kanak-kanak, usia sekolah, remaja, dan dewasa. Adapun dampak-dampaknya dalam kemajuan teknologi akibat pemikiran manusia ada 2, yakni dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya dapat dilihat dari pemikiran manusia yang semakin maju, sedangkan dampak negatifnya penyalahgunaan media sosial untuk hal-hal negatif, salah satunya adalah prostitusi online dan penipuan via online. Adapun aspek yang mempengaruhi perkembangan pola pikir antara lain rasa ingin tahu, mitos, kepuasan, dan ketidakpuasan. Dengan potensi yang dimiliki manusia, mereka dapat menemukan berbagai cara untuk melindungi diri terhadap pengaruh lingkungan yang merugikan. Manusia memiliki sifat rasa ingin tahu yang selalu berkembang dan tidak pernah terpuaskan.
manusia berusaha memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikiran. Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan hanya atas dasar pengamatan maupun pengalamannya. Untuk itulah manusia menekan-nekan sendiri atas keinginan tahunya itu. Pengetahuan baru yang bermunculan dan kepercayaan itulah yang kita sebut dengan mitos. Yang selanjutnya yaitu mitos antara pro dan kontra. Masyarakat dahulu dapat menerima mitos karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan pemikirannya, sedangkan hasrat ingin tahunya berkembang terus. Itulah sebab mitos merupakan jawaban yang paling memuaskan pada masa itu. Puncak hasil pemikiran seperti di atas terjadi pada zaman Babilonia, yaitu kira-kira 700-600 silam. Pendapat orang Babilonia tentang alam semesta antara lain adalah bahwa alam semesta merupakan suatu ruangan atau selungkup, lantainya adalah bumi yang datar, sedangkan langit dan bintangnya merupakan atapnya. Di langit ada semacam jendela yang memungkinkan air hujan dapat sampai ke bumi. Adapun perhitungan bidang edar matahari sama dengan 362,25 hari. Horoskop atau ramalan nasib manusia berdasarkan perbintangan juga berasal dari awan Babilonia ini. Masyarakat waktu itu, bahkan mungkin masih ada juga pada masa kini, dapat menerima karena pengetahuan yang mereka peroleh dari kenyataan, pengamatan, dan pengalaman tidak dapat digunakan untuk memecahkan masalah hidup yang mereka hadapi. Karena kemampuan berpikir manusia semakin maju dan disertai pula oleh perlengkapan pengamatan, misalnya teropong bintang, mitos, dengan berbagai legenda yang makin ditinggalkan, dan mereka cenderung menggunakan akal sehat atau rasionya.